Seringkali hari ini orang-orang yang kalau ketemu konten soal agama yang bicara soal sabar, rezeki tangan Allah, kita harus menerima takdir, kita harus qanaah, merasa cukup dengan apa yang dipunya. Maka mereka yang benci seringkali menyebut konsep-konsep itu adalah konsep orang-orang kalah. Orang-orang fatalis yang close mindset, mabuk agama yang berlindung di balik konsep-konsep agama, padahal mereka kalah dan pemalas. Bahkan mereka ya nggak tanggung menyebut bahwa agama itu candu pelipur lara yang menjadi biang dari kejumudan. Narasinya tajam, yang dengan kebenciannya mencoba untuk meruntuhkan konsep-konsep yang ada dalam agama. Tapi di satu sisi, ini introspeksi, karena ternyata nggak sedikit orang yang seperti ini. Orang-orang beragama yang meniadakan ikhtiar. Mereka malas mencari nafkah dengan alasan rezeki sudah ada yang ngatur. Mereka memaksa istri untuk qanaah, tapi nafkah wajibnya tidak terpenuhi. Sedang dia fisiknya sehat. Namun karena dia malas, istrinya menjadi banting tulang mengambil peran yang harusnya diemban oleh suami. Maka terguratlah wajah keletihan dari para ibu tangguh yang sialnya mendapati suami yang hanya main burung dan mancing seharian. Dan fakta ini memang ada dan banyak. Tapi di sisi lain, apakah tuduhan tersebut 100% benar? Benarkah agama belenggu inovasi, belenggu kemajuan dan melahirkan generasi mental fatalis yang kalah dan gak berhasrat untuk hidup? Sehingga seolah menjadi pasti kalau kamu beragama, maka kamu tidak akan profesional, menjadi pemalas dan close mindset. Balik lagi di segmen Akidah buat Gen Z ala Abel Karimi. Teman-teman, kalau kita bicara kaitan antara konsep agama dan perilaku penganutnya, sebaiknya kita agak hati-hati. Karena kalau kita menggebiah uyah atau menggeneralisir masalah ini akan melahirkan simpulan sembarangan yang akan sangat-sangat berbahaya. Begini, siapa sih manusia yang pengen menderita? Umumnya manusia pengen hal-hal yang manis, pengen dicukupkan hartanya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen lebih, dan ini sifat dasar manusia. Tapi persoalannya ada manusia yang secara lahir Allah takdirkan dalam keadaan kekurangan. Yang ini sesuatu yang harus kita imani, kita terima. Kita nggak bisa dan nggak boleh mengutuk lahir dari orang tua yang sekarang, yang jadi ayah dan ibu kita sekarang, hanya karena kekurangan. Kita juga nggak bisa protes terhadap wilayah yang jadi negeri kita tinggal sekarang. Ya kita nggak bisa protes kenapa kita nggak lahir di US, di UK, ya nggak lahir pada keluarga bangsawan. Kita nggak bisa protes. Itu semua given, takdir. Dan terhadap hal ini cuma satu, iman. Kenapa? Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya itu datang dari Allah. Tapi manusia tidak didesain untuk hidup di lingkaran ini saja kan. Ada ruang untuk kita memilih mau bergerak atau tidak. Wilayah yang kita kuasai. Nah, kalau hari ini kita lahir di keluarga yang kurang mampu, omset kita UMR, sedangkan kebutuhan kita bisa lebih gitu. Maka dalam hidup ini terbentang pilihan apakah kita mau tetap atau kita mulai belajar untuk bisnis, belajar untuk bikin konten, jalin relasi, meningkatkan skill dan yang lainnya. Dan itu wilayah pilihan kita. Yang nantinya dari pilihan-pilihan kita itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Kita akan bertanggung jawab terhadap usia yang Allah berikan pada kita, terhadap nikmat sehat yang Allah berikan pada kita, terhadap tanggung jawab kita dalam memimpin keluarga misalkan. Tapi sekali lagi terhadap wilayah yang gak kita kuasai, kita gak bakal dimintai pertanggungjawaban, kita gak bakal ditanya. Kita gak bakal ditanya soalnya kenapa orang tua kita yang sekarang harus mereka. Kenapa keluarga kita sekarang, kakak kita sekarang, adik kita sekarang harus yang ini. Bahkan kita gak bakal ditanya kenapa kita lahir miskin. Itu semua gak bakal ditanya. Tapi fokus kita pada perbuatan kita hari ini. Jadi gini, rezeki memang Allah yang atur, besarannya, ketidakpastiannya, dan tugas kita cuma satu, mengimaninya. Tapi fokus kita dalam hidup adalah mempertanggungjawabkan semua amalan kita, semua ikhtiar kita. Dan apa yang salah dari ini? Justru ini konsep yang paling rasional. Kita cukup terima hal-hal yang gak bisa kita kuasai, karena itu gak bakal dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita bersemangat, kita berhati-hati, kita bekerja keras, dan juga kita memastikan semuanya itu bersih terhadap apa yang kita kuasai dan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab inilah yang justru bisa membuat setiap muslim itu bersungguh-sungguh dalam beramal, kan gitu. Dan pertanyaannya balik lagi, adakah dari konsep ini yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi tidak profesional, menjadi malas, menjadi zalim pada keluarga, padahal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, agama itu bukan pelarian dari kemalasan kita. Tapi pada faktanya justru memberikan kekuatan, menjadi sumber kekuatan ketika kita memahami bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Tapi canggihnya agama Islam itu kan gak hanya sampai situ. Begini, dalam hidup selalu ada ruang ketidakpastian kan. Dan di sini agama bahkan punya strategi proaktif untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Punya obat mujarab. Pada saat kita sudah berusaha di wilayah yang kita kuasai, kita sudah beramal sebaik-baiknya,
Disitulah agama juga punya mekanisme merilis kecemasan manakala hasil itu tidak sesuai harapan. Bahkan gak hanya sampai situ, agama bahkan juga punya mekanisme jitu untuk menghentikan gejolak berlebihan, sehingga manusia itu bisa tenang. Ada konsep qanaah, ada penerimaan terhadap takdir, ada konsep bersabar, dan segenap konsep yang mampu memberikan kekuatan berlipat, daya juang yang tinggi, ketahanan yang super, dan terhindar dari keputusasaan, atau bahkan bisa mengontrol sikap yang terlalu berambisi tanpa peduli halal haram benar salah. Dan disinilah juga agama punya mekanisme kontrol dan mengobati yang ini sayangnya sering disalahartikan. Jadi udah clear kan? Kita bahas apa lagi? Coba komentar.